Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama al-fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba al-a'izza, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله أن يهدنا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا جميعا من المتقين والمخلصين والمجاهدين ويدخلنا جنته جنة النعيم والحمد لله رب العالمين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد. Kepada segenap para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para asatid yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada sesepuh kita. Mudah-mudahan guru-guru kita semua yang hadir, orang tua kita semua yang hadir pada kesempatan malam yang penuh berkah ini senantiasa diberkahi umurnya dalam ketaatan ibadah sampai akhir hayatnya mendapatkan kematian husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus salam hormat kepada segenap keluarga sahibul haul al-maghfurlah al-marhum al-habib Hamid bin Ahmad al-Gabri, yakni khususnya Abah Anis yang mengundang al-fakir. Mudah-mudahan seluruh keturunan beliau senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam penjagaan Allah, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, dan mudah-mudahan semuanya memberikan kebanggaan dan kebahagiaan baik untuk diri, keluarga, nantinya fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam hormat kepada segenap para asatid, para masyayikh, para pengurus masjid yang tidak dapat juga kami sebutkan satu persatu, dan semua tamu undangan, baik yang pria di luar maupun yang wanita di dalam, baik yang kecil, remaja, dewasa maupun orang tua, tidak mengurangi rasa hormat kami, baik yang di atas panggung maupun yang tidak. Mudah-mudahan sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah pulang dari majlis ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, dibimbing menjadi hambanya yang taat ibadah sehingga mati kita syahid fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Al-Fakir Sarjawan Umar selayaknya, seharusnya tidak berada atau tidak menyampaikan tausiah, karena mengingat Al-Fakir tidak memiliki ilmu kecuali hanya sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dibanding dengan para guru-guru kita yang hadir, dibanding dengan sebelum-sebelumnya, di mana kita tahu bersama tahun lalu yang ceramah adalah guru kita Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Namun karena ini permintaan sahibul hajat, maka Al-Fakir hanya sedikit bercerita apa yang Al-Fakir ketahui, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya memang yang lebih tahu betul adalah penceramah kita nanti yang kedua. Beliau yang selalu membersamai sahibul haul. Al-Fakir hanya kagum dan takjub dengan yang kita haulkan malam ini, sebab di masa usia beliau yang sudah tua, tapi beliau tetap semangat,
Bahkan saat itu posisi beliau sebagai penasehat atau imam daerah Front Pembela Islam saat itu Kalimantan Barat. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan beliau kita ketahui bersama sakit setelah pulang dari kegiatan aksi 212 di Jakarta, kemudian masuk ke rumah sakit, dan setelah itu Allah sayang sama beliau, Allah panggil beliau, dan mudah-mudahan beliau ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ahibba'il kiram, tahaddus bin ni'mah. Yang pertama, Al-Fakir hanya bicara masalah kematian pada kesempatan malam ini. Sebelum jauh kita menyampaikan cerita tentang kematian, di dalam Al-Quran ada 3 ayat Allah cantumkan dalam firman-Nya tentang kematian. Sekurang-kurangnya ada 3 yang masyhur, yang ma'ruf dengan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang pertama terdapat di Quran surah Ali Imran, surah ketiga di ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz famal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang kedua mirip ayatnya terdapat di Quran surah Al-Anbiya surah 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ujungnya yang beda. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang ketiga mirip juga terdapat di Quran surah Al-Ankabut 29 surah ke-29 ayat 57. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. 3 ayat dalam Al-Quran bicara masalah kematian. Yang jelas kita pun juga pasti akan mati, betul? Baik santri, baik ustadz, baik syekh, baik habib, siapapun dia, selama dia berjiwa, selama dia punya jiwa, pasti akan menghadapi kematian. Siap sudah mati kita semua yang hidup ini? Siap. Siap bekalnya? Siap. Santri yang jawab, siap katanya. Guru-gurunya yang belum siap katanya. Karena santri tiap hari ngaji, tiap hari nuntut ilmu. Kalau dia mati syahid, gurunya yang belum tentu. Tapi insya Allah saling mensupport, ya. Tidak ada guru, santri mau belajar dengan siapa? Jadi saling mencari nanti di surga. Santri cari gurunya, gurunya cari santrinya. Insya Allah sama-sama kita kumpul sama Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal. Tahaddus bin nikmah, saudara. Al-Fakir baru pulang dari umrah tanggal 22 November kemarin. Maka Abah Anis minta tanggal 29. Insya Allah saya bilang kalau tanggal 29 bisa. Yang pertama, bicara masalah kematian, kami teringat dengan perjalanan kami, khususnya di kota Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan yang belum sampai bisa dipanggil oleh Allah secepatnya, sederhana berangkat umrah, berangkat haji. Amin ya rabbal. Di Masjid Nabawi ada pintu 320 di dekat Masjid Ghamamah. Kalau Masjid Ghamamah 310, 10 pintu atau 10 daripada pintu pagar Masjid Nabawi sekarang sedang dibuat hadiqah. Kalau tulisannya ada tulisan Tatwir Hadiqah Thaqifah Bani Sa'idah, di mana pemerintah Arab Saudi khususnya di kota Madinah sedang melakukan pengembangan hadiqah taman Thaqifah Bani Sa'idah. Apa itu Thaqifah Bani Sa'idah? Yaitu tempat berkumpulnya Bani Sa'idah, di mana mereka ini bermusyawarah setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari khalifah. Jadi pintu 320 biasanya jamaah di bawah, selain Masjid Ghamamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, itu diajak ke hadiqah Taman Thaqifah Bani Sa'idah karena memang sedang dijadikan taman. Tapi belum jadi. Insya Allah tahun depan jadi, dan kita pun sudah berangkat ke sana. Insya Allah. Nah, ada yang unik yang kami renungkan adalah ini tempat berkumpulnya para sahabat setelah wafatnya Rasulullah. Rasulullah lahir hari Senin, wafatnya juga hari
Senin. Tapi dimakamkannya hari apa santri? Rabu. Kalau bicara syariat mestinya jenazah disegerakan. Betul tidak? Betul. Tapi untuk khusus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sahabat tidak menjalankan syariat. Justru sahabatlah yang paling istiqamah menjalankan syariat baginda Rasulullah. Tapi ini jenazah bukan sembarang manusia. Perlu ada persiapan yang matang. Di mana dimakamkannya? Apakah menggunakan kain kafan ataukah menggunakan pakaian yang dipakai oleh Rasulullah? Sebagaimana orang yang mati syahid tidak perlu diganti pakaiannya, tidak perlu dikafan, tinggal disolatkan saja. Itu juga menjadi diskusi para sahabat. Termasuklah siapa pengganti Rasulullah untuk menjadi pemimpin, untuk mengambil keputusan. Sehingga saat itu sahabat-sahabat kumpul di Saqifah Bani Sa'idah, tempat berkumpulnya para sahabat-sahabat untuk bermusyawarah. Akhirnya singkat cerita, terpilihlah. Mereka semua sepakat, setuju membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjadi khalifah yang pertama. Nah saudara, awalnya memang para sahabat ini banyak yang rasanya tidak percaya Rasulullah wafat. Sebagaimana kita sering mendengar para pendakwa menyampaikan, khususnya Sayyidina Umar, sampai mengatakan, kalau ada yang mengatakan Rasulullah wafat, demi Allah, aku yang akan penggal kepalanya. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengingatkan, ya Umar, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Az-Zumar ayat 30. Ya, semuanya bakalan mati. Kemudian diingatkan kembali surah Ali Imran 144, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya juga ada nabi, ada rasul, dan mereka semua meninggal dunia, wafat. Termasuk nabi kita juga, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa imata au qutila in khalaqtum ala aqabikum? Apakah kalau nabi wafat atau terbunuh atau dibunuh, kalian lalu meninggalkannya, tidak lagi mau menjalankan sunnahnya, tidak mau lagi melanjutkan perjuangannya, dakwahnya? Demi Allah, itu semua tidak akan memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sekian dari rentetan cerita-cerita, kisah-kisah daripada setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang unik, saudara. Al-Fakir teringat ada salah satu sahabat setelah wafatnya Rasulullah, beliau izin pamit kepada khalifah untuk meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Ayo santri, siapa nama sahabat itu? Hafal semua santri itu, ya. Santri lebih hafal daripada yang bapak-bapak, apalagi ibu-ibu nih. Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, bukan karena benci dengan Madinah, bukan karena jenuh tinggal di kota Madinah, tapi terlalu menjadi pikiran bagi Sayyidina Bilal karena selalu terngiang-ngiang kenangan indah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau pamit dengan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah untuk hijrah membawa keluarganya pergi ke Syam. Syam sekarang kira-kira Suriah, Yordania, Palestina. Beliau hijrah ke Suriah, ke Syam. Kenapa? Karena nggak sanggup. Tiap hari nangis, tiap hari mengeluarkan air mata karena terkenang kebersamaan, keindahan, kenangan yang luar biasa bersama Rasul. Tapi apa yang terjadi? 10 sampai 11 tahun Bilal bin Rabah hijrah ke Syam, belum sampai 10 sampai 11 tahun. Ada riwayat yang mengatakan baru 2 tahun beliau hijrah ke Syam. Tapi beliau didatangi dalam mimpinya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya beliau didatangi oleh Nabi, ya Bilal, apa kau tidak rindu kepadaku? Apa kau tidak kepengen ziarah ke makamku? Bahkan ada bahasa penceramah yang menyatakan, apakah keras hatimu wahai Bilal, sampai-sampai kau meninggalkan kota Madinah, sampai-sampai kau jauh dari aku? Apa kau tidak ingin ziarah ke aku? Begitu bangun dari mimpinya, beliau kagetnya luar biasa, sampai nangis jari-jarinya, membuat satu keluarga terkaget, terheran. Ada apa Bilal? Kenapa kau bangun dari tidur langsung menangis jari-jarinya? Wahai keluargaku, aku tadi mimpi didatangi oleh Rasulullah. Terus apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata kepadaku, wahai Bilal, apa kau tak rindu dengan aku? Apa kau tak kepengen ziarah kepadaku? Apakah keras sudah hatimu?
Sampai kau tega meninggalkan kota Madinah menjauh dariku. Akhirnya keluarga sepakat, udah Bilal berangkat ke Madinah. Rasulullah rindu kepadamu. Apa kau tidak rindu? Ya, aku jauh lebih rindu dari itu. Singkat cerita, akhirnya Bilal bin Rabah pun pergi ke kota Madinah. Sampai di sana dipeluk dari belakang oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya Bilal, ahlan, kau mampir ke sini. Mumpung ada engkau, mohon azankan untuk kami mengingat kembali kenangan terindah bersama Nabi kita. Kata Bilal, aku nggak sanggup wahai Abu Bakar. Jangan kau suruh aku azan kembali. Datang Umar bin Khattab, ya Bilal, azan untuk kami mengingat kembali bagaimana kebersamaan, kenangan indah bersama Nabi. Nah, tidak wahai Umar, aku nggak sanggup, jangan kau suruh aku. Sehingga datang berikutnya Sayyidina Hasan wal Husain, cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai paman Bilal, azanlah untuk kami. Mohon kali ini azan. Apa kata Bilal? Kalau Abu Bakar yang minta, aku masih bisa menolak. Kalau Umar yang minta, aku masih bisa tolak. Tapi kalau udah Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhumah, aku khawatir nanti Rasulullah datang lagi dalam mimpiku karena aku menolak daripada permintaan cucunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua kaget mendengar suara azan ini. Nggak asing dengan suara ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya berkumpul. Asyhadu an la ilaha illallah. Akhirnya mereka sadar, ini Bilal. Ini suara yang kami rindukan. Ini suara kami ingat terkenang semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua akhirnya datang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jatuh Bilal bin Rabah. Gak sanggup lagi melanjutkan azan karena menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa petikan hikmahnya? Mohon maaf kepada para habaib, para guru. Di otak saya, di pikiran saya, di benak saya, yang saya pikirkan adalah, ya Allah, andaikan cinta kita tulus seperti Bilal bin Rabah, andaikan kebersamaan itu juga kita alami, boleh jadi Rasulullah pun datang dalam mimpi kita dan mengatakan, hei Pak Haji, hei Ustaz, apa antum tidak rindu sama anak? Antum ceramah cinta sama Rasulullah, tapi mana? Udah 10 tahun ente gak berangkat ke kota Mekah, Madinah. Udah 20 tahun yang lalu, apa ente gak rindu sama anak? Ente kumpulkan uang hanya untuk beli ini, tapi mana bukti cintamu? Kalau seandainya iman kita, cinta kita seperti Bilal bin Rabah, demi Allah pun kita akan ditanya sama Rasulullah, apa kau tidak rindu dengan aku? Apa engkau sudah keras hatimu sampai kau tidak ziarah kepadaku? Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua berkesempatan. Yang belum berangkat bisa berangkat umroh, yang sudah berangkat umroh berangkat haji, yang sudah haji bisa berangkat ke tanah suci setiap tahunnya, bawa keluarganya, bawa tetangganya, bawa jamaahnya, bawa santri-santri kita semua. Mudah-mudahan bisa berkumpul di sana. Amin ya Rabbal. Kami sampaikan ini, mungkin begitulah rasanya Abah Anis, keluarga beliau, termasuk Habib Iskandar yang saat itu sebagai ketua DPD FPI Kalbar. Bagaimana kebersamaan dengan almarhum Habib Hamid bin Ahmad Al-Gadri, sama-sama berjuang, sama-sama ikut aksi, sama-sama ke Jakarta, senda gurau suka duka bersama beliau. Pasti ada kenangan terindah, sehingga acara haul ini tidak seberapa, ya, tapi inilah bentuk bakti anak keturunan beliau untuk mendoakan ayahanda tercinta, untuk mendoakan beliau, mudah-mudahan beliau di sisi Allah diberikan nikmat rezeki yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. 21 menit. Lanjut tidak? Izin Habib Iskandar. Yang kedua, kami mampir ke Turki. Ini yang luar biasa, mumpung ada santri-santri. Kenapa? Karena biasanya yang aktif ke masjid itu hanya yang tua-tua saja. Yang muda-muda, yang santri merasa masih panjang umur, masih panjang usianya, masih lama hidupnya di dunia. Jadi santai-santai aja, nongkrong aja di kafe, nongkrong aja di taman. Kalau diajak amar ma'ruf, diajak nahi munkar, susahnya luar biasa. Tapi tidak dengan santri kita yang ada di sini, tidak dengan jamaah kita. Mudah-mudahan ini semua pejuang agama Allah. Amin ya Rabbal.
Nah di Turki pertama kali yang ditanya oleh tour guide-nya, pemandu wisatanya, kenapa jamaah Indonesia ke Turki? Apa yang Anda cari? Macam-macam jawaban jamaah, tergantung latar belakangnya. Ada yang bilang, oh cari pengalaman. Oh pengen tahu kota Istanbul Turki itu indahnya seperti apa. Yang lebih parah lagi jawabannya, oh cewek-cewek Turki itu cantik-cantik semua. Jadi mau cari, dia bilang, siapa tahu dapat jodoh orang Turki. Orang Turki saja pengen cari orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Turki biarpun cantik, ganteng, tapi marah-marah. Sampai dia bilang orang Turki gila. Kalau kau nikah sama Turki, orang gila kata dia. Bagus kau cari Indonesia. Ya, orang Indonesia ramah, manut, santun, ya, nurut. Bahkan di poligami pun bisa katanya. Kalau di Turki gak boleh mereka. Ya, baik, saya nggak mau bahas itu. Nanti panjang cerita, nggak mau ibu-ibu di dalam nanti. Lanjut tidak? Ada satu makam. Sebenarnya ada beberapa poin. Satu, Istana Topkapi. Dulu gratis, sekarang bayar $100. $1 17.000, berarti 1.700.000. Di situ ada artefak Rasulullah SAW. Dulu gratis, sekarang ekonomi Turki lagi kacau, luar biasa. Jadi semua pakai bayar. Jangankan mau ke museum artefak Nabi, mau kencing di masjid aja bayar 10 lira. 1 liranya 400 rupiah. Berarti 10 lira 4.000 rupiah. Kencing aja bayar 4.000. Dan lebih parah lagi, dulu masjid Hagia Sophia, Hagia Sophia, ya, di bahasa Turki Hagia Sophia. Dulu gratis masuk, sekarang bayar masuk masjidnya. Kecuali di jam-jam sholat fardu saja. Maka orang ngantri saat jam-jam sholat fardu itu. Jadi yang pertama, memang tujuan kita masuk ke museum artefak Rasulullah, walaupun $100 harganya, itu mesti dipersiapkan. Yang kedua, memang kita pengen cari masjid Hagia Sophia. Yang tadinya masjid Hagia Sophia ini awalnya gereja besar di zaman Bizantium Kekaisaran Romawi, kemudian direbut oleh Sultan Mehmed II Muhammad Al-Fatih menjadi masjid. Kemudian dilanjutkan Mustafa Kemal, sekuler, memisahkan dunia dengan agama, akhirnya menjadi museum. Akhirnya direbut lagi Erdogan, presiden sekarang, dijadikan masjid dan atasnya lantai 2 museum. Masjid gratis, bayar kalau di luar jam sholat. Museum di lantai 2 tetap bayar. Yang ketiga, yang harus kita kunjungi di Turki adalah ada salah satu sahabat Rasulullah SAW. Siapa dia? Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kalau antum santri baca kitab Khulasah Nurul Yakin juz awal, itu ada awal hijrah Nabi di kota Madinah. Yang dikunjungi Nabi itu adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan beliau nginap di rumah Abu Ayyub kurang lebih 7 bulan sampai Masjid Nabawi itu jadi, sudah. Dan itu membuat iri, dengki dengan sahabat-sahabat Ansor yang lainnya. Ya Rasulullah, kalau rumah Abu Ayyub kau datangi, rumah kami kapan? Kami juga pengen berkah, kami juga pengen dikunjungi. Baik kata Rasulullah, nanti ada waktunya. Tapi orang-orang Madinah saat itu nggak sabaran, saking kepengennya rumah mereka dikunjungi. Akhirnya ya Rasulullah, kalau begitu, kalau kau belum sempat, sahabatmu saja dari Muhajirin, dari Mekah yang hijrah bersamamu. Abu Bakar kah, Utsman kah, siapakah saya ikut bersama engkau? Mereka aja yang mampir. Tapi jumlah Muhajirin dengan jumlah Ansor penduduk Madinah tidak sebanding. Akhirnya fahakkamul Qur'an bainahum, baca di Khulasah Nurul Yakin itu. Mereka melakukan undian. Hari ini siapa? Rumah siapa? Besok rumah siapa? Besok lagi rumah siapa? Persis ketika Maulid Nabi Muhammad SAW bulan Rabiul Awal yang kita lakukan di negara Indonesia ini. Kenapa orang-orang kita ini tidak puas dengan Maulid di masjid, di musola, di surau? Karena pengen berkah di rumahnya. Rasanya tidak sah kalau Maulid hanya dijadikan, hanya dibuat di masjid, tapi tidak dilakukan di rumah. Tak dapat Nabi, sahabat pun jadi. Tak dapat sahabat, ulama, pewaris para Nabi yang kita bawa ke rumah kita agar rumah kita diberkahi dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal. Itulah pepatah mengatakan, tak ada rotan, akar pun jadi. Tak dapat Nabi, tak dapat sahabat, ulama pun jadi, habaib pun jadi, cucu-cucunya keturunan Rasulullah bawa ke rumah kita. Minta doa, walaupun baca maulid sebentar, walaupun hanya baca doa sebentar, biar berkah rumah kita.
Jangan sampai kita menghadiri terus di rumah orang, tapi rumah kita sekalipun belum pernah diadakan acara maulid. Niat malam ini, mudah-mudahan yang belum pernah acara maulid di rumahnya, insya Allah Allah luaskan rezekinya. Tahun depan kita semua dikayakan iman kita, hati kita, dunia wal akhirah, untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Tapi yang uniknya saudara, bukan hanya cerita Abu Ayyub rumah yang pertama. Pertanyaannya, Abu Ayyub kok bisa makamnya ada di Turki? Sedangkan yang menguasai Turki, penakluk Konstantinopel, siapa namanya? Muhammad Fatih, Sultan Mehmed II. Itu lahir 800 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Ya, jauh, bukan zaman sahabat. 800 tahun setelah wafat Rasulullah, baru lahir Muhammad Mehmed II. Muhammad Fatih, penakluk Konstantinopel. Ya, dari dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dari Persia, dari pasukan salib Kristen, juga berusaha untuk menghancurkan benteng Kekaisaran Romawi, yang benteng itu kokoh 1000 tahun lamanya, nggak bisa ditembus dengan siapapun karena 3 lapis. Ya, benteng itu satu parit, dalamnya lebarnya luar biasa, dan di tepi parit itu ada menara kecil yang siap menembak siapa yang coba-coba menyeberangi parit itu. Kalaupun dia tembus lapisan pertama, ada lapisan kedua, tembok luar, tingginya 8 meter. Di samping tembok itu juga ada menara-menara yang siap dengan senjata. Kalau kau berhasil, kalau kau coba manjat tembok luar, akan ditembak. Kalaupun kau tembus, masih ada lagi lapisan yang ketiga, yaitu benteng 12 meter, yang ketebalannya 5 meter. Susah ditembus dengan peluru kalau tidak ada senjata yang canggih. Tapi masih ada menara 17 meter yang siap menembak kalau coba-coba masuk dalam lapisan tembok dalam. 1000 tahun lamanya benteng ini kokoh, saudara. Nggak ada yang bisa. Tapi Rasulullah pernah bersabda bahwasanya Konstantinopel nanti pasti akan dikuasai oleh umat Islam. Takbir! Apa yang terjadi? Muhammad Fatih dengan kecerdasannya, dengan strategi perangnya, dibantu dengan meriam raksasanya, akhirnya bisa menghancurkan benteng tersebut, saudara. Saat itu Muhammad Fatih umurnya 21 tahun. Ayo santri, kira-kira ente kalau umur 21 tahun jadi apa? Hah? Masih ngabdi gak di pondok? Hah? Atau jangan-jangan udah kabur sudah dari pondok? Atau jangan-jangan udah lupa semua hafalannya, hadisnya lupa, Qur'annya lupa? Ini Muhammad Fatih 20 tahun, pantas kata Rasulullah, 7 golongan yang nanti dapat naungan khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Di antaranya syabun nasya'a bi ibadatillah, pemuda yang tumbuh selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nunggu tua baru ibadah, jangan nunggu tua baru belajar agama, jangan nunggu tua baru berjihad berperang untuk agama Allah. Masa-masa muda seperti kalian inilah gunakan sebaik-baiknya sekarang untuk ilmu dengan sungguh-sungguh. Belajar ilmu dengan para guru-guru dan niat di situ. Nanti kalian akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pejuang-pejuang agamanya Allah. Takbir! Anak-anak santri siap berjuang untuk agama Allah? Siap berjihad di jalan agama Allah? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Itu Muhammad Fatih 20 tahun. Terus pertanyaannya, kami yang tua-tua gimana nih Pak Ustaz? Gimana kami nih? Apa bisa seperti itu? Tunggu dulu. Abu Ayyub Al-Ansari tadi, kok bisa makamnya ada di Turki? Padahal saat itu Turki Konstantin belum dikuasai oleh umat Islam. Kok bisa? Ternyata Abu Ayyub Al-Ansari pernah juga ikut berjuang, ikut menaklukkan Konstantin, tapi karena saat itu belum masanya, belum berhasil. Dan beliau berpesan kepada sang khalifah, kalau saya mati, tolong wafatkan di Konstantin. Walaupun saat itu makamnya tidak boleh di dalam tembok, di luar tembok makamnya. Sehingga menjadi pengingat dan motivasi bagi umat Islam bahwa ada sahabat Rasulullah yang sudah ikut berjuang untuk menaklukkan Konstantinopel. Takbir! Dan Anda tahu saudara, berapa umurnya? Saat itu umur beliau 90 tahun. 90 tahun. Tapi masih berjihad. Ya, ini luar biasa. Makanya saya tanya dari telepon Abah Hanis, Abah Hamid umur berapa saat itu wafat? Umur 76 tahun. Ini luar biasa. Mau cari orang-orang yang sepuh, tapi masih mau ikut aksi 212.
masih mau berangkat Jakarta, mengorbankan harta. Bahkan beliau berharap memang di akhir kehidupannya mati untuk membela agama Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini pelajaran buat yang tua-tua. Jangan sampai karena yang muda ngajak, ente masih muda, ente belum ada apa-apanya, ente belum ada pengalamannya. Ani udah berjuang dulu. Kapan? Sudah Habib Mustafa udah berjuang. Ente jangan merasa cukup dalam berjuang. Selama napas masih ada di dunia, kemudian kesempatan jihad ada di depan mata, bismillah, lakukan. Tidak boleh ada alasan. Bukankah Rasulullah pernah ditegur oleh Allah karena mengizinkan orang munafik untuk tidak ikut berperang? Muhammad, Rasulullah, kenapa kau izinkan? Kau lihat dulu siapa itu yang minta izin. Boleh jadi dia munafik, kau kasih izin saja. Jangan kasih izin. Ini orang-orang munafik, jangan. Ini luar biasa. Maka hikmahnya, petikannya Abu Ayyub Al-Ansari, walaupun sudah lanjut usia, walaupun sudah tua umurnya, tapi subhanallah, perjuangannya untuk membela agama Allah terus berapi-api dalam dirinya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau. Amin ya rabbal. Yang kedua, jangan lupakan as-sabiqun al-awwalun. Yang pertama kali masuk Islam di antaranya adalah dari keluarga miskin, keluarga sederhana, keluarga budak hamba sahaya. Siapa yang disiksa luar biasa? Kalau Nabi Muhammad aman, karena beliau dari bangsa dari Bani Hashim, Bani Muthalib, banyak yang memberikan keamanan. Abu Bakar Siddiq aman karena punya uang, kekayaan yang luar biasa. Tapi ada dari keluarga budak hamba sahaya yang ketahuan masuk Islam saat awal-awal dakwah Islam, disiksa habis-habisan. Di antaranya satu keluarga itu siapa namanya? Ammar bin Yasir. Anda tahu, santri mesti tahu ini. Ammar, bapaknya Yasir, mamanya ibunya Sumayyah. Satu keluarga ketahuan masuk Islam, disiksa habis-habisan. Yang parahnya lagi, ibunya Ammar yaitu Sumayyah saat masih sedang hamil, diikat tangannya, dibawa tombak oleh Abu Jahal, kemudian ditusuk perutnya dan ditusuk, mohon maaf, kemaluannya sampai meninggal dunia. Beliaulah awwalu syahidah, wanita yang pertama syahid dengan Allah, itulah Sumayyah, ibunya daripada Ammar. Dan setelah itu Yasir, ibunya, ayahnya juga sama, disiksa habis-habisan. Tapi apa yang terjadi? Sedikit pun tidak gentar. Apa yang membuat mereka itu semangat luar biasa, tidak mau melepaskan syariat Islam, tidak mau melepaskan Nabi Muhammad, tidak mau melepaskan agama Allah. Padahal Rasulullah saat itu melihat. Tapi kata Rasulullah apa? Sabran ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, karena janji untuk kalian sekeluarga surga Allah Subhanahu wa taala. Mendengar surga, Sumayyah ibunya Ammar, ayahnya Ammar mendengar surga dari mulut Rasulullah, langsung semangat yang luar biasa. Tombak yang nusuk ke perutnya sampai ke baluannya, tidak ada rasa apa-apa. Karena dijanjikan surga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Coba kalau jamaah sekarang, bapak-bapak, ayo hadir acara maulid. Apa hadiahnya? Surga. Oh, surga. Banyak di rumah juga ada surga katanya. Ya, di kafe juga ada surga katanya. Banyak, tapi sudah ngapain ke sini? Luar biasa. Kalau dulu dengar surga aja luar biasa. Rasa sakit itu hilang seketika dan tetap istiqomah. Lalu bagaimana dengan nasib Ammar? Dibakar hidup-hidup. Tapi Rasulullah mendoakan, wahai api, sejuklah engkau, dinginlah engkau kepada Ammar, sebagaimana engkau pernah sejuk dingin juga kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Akhirnya Ammar selamat. Lalu bagaimana kisah terakhir dari Ammar itu? Saudara, ternyata Ammar ini dipanjangkan usianya oleh Allah. Beliau sampai di masa Khalifah Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Dan saat terjadi perang saudara, perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, apa yang terjadi? Ammar di barisan Sayyidina Ali. Beliau tidak mau masuk golongan Khawarij. Lalu apa yang terjadi? Beliau meninggal dalam perang Siffin, saat itu umurnya 93 tahun. Sallu ala Nabi Muhammad. 93 tahun saudara, tetap berjuang. Coba bayangkan. Makanya malu kita kadang-kadang. Kalau umur 90, 80, 93 berjuang, termasuk sahibul haul 76 tahun, ya masih tetap eksis berjuang. Bahkan kami dengar kabar, mungkin Habib Iskandar yang lebih tahu apa cerita ini, bahwa katanya Habib Hamid pernah sempat disampaikan oleh Habib Rizik, Habib antum udah sepuh,
Ya, nggak usah turun dulu ya, sambilnya aja. Enggak. Beliau jawab enggak, Bib. Ana sehat. Ya, walaupun Anda sepuh tapi ana sehat. Justru di masa usia seperti ini, ana kepengen mati syahid. Takbir. Allah kabulkan. Luar biasa. Ya, beliau setelah aksi Rasulullah kena semprotan gas air mata, pulang ke Pontianak sakit dan akhirnya mati meninggal syahid fisabilillah. Kok syahid Ustaz? Katanya syahid itu yang berperang. Tunggu dulu. Ini banyak sebenarnya saya pengen kasih kisah. Supaya apa? Jangan sampai ada rasa takut. Itu penyakit yang harus kita hindari santri. Penyakit takut mati harus dihindari. Kadang-kadang santri pengennya atau ulama atau kiai misalnya atau ustadz pengennya matinya cuma saat baca Quran, saat sholat, cuma itu saat sedekah. Lihat sahabat-sahabat dulu. Cuma Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang meninggal dalam keadaan sakit, betul tidak? Sayyidina Umar bin Khattab saat sholat subuh dibunuh, ditikam dengan belati bermata dua, dengan pisau bermata dua, dikasih racun. Siapa yang bunuhnya? Ada yang tahu? Siapa? Abu Lu'lu'ah. Santri sebelum saya sampaikan. Karena memang saya ngajar khulasoh ke santri. Asik ceritanya. Abu Lu'lu'ah, budak Persia yang sakit hati karena permintaannya tidak dikabulkan oleh Umar bin Khattab saat jadi khalifah. Ditambah lagi Umar menguasai Persia, maka ditunggunya saat jadi imam, ditusuknya dan akhirnya beliau meninggal. Sudah luar biasa ditikam. Sayyidina Utsman bin Affan 40 hari rumahnya dikepung, padahal dijaga oleh Hasan, Husain dan yang lainnya. Kata Utsman, jangan, aku tidak mau ada pertumpahan darah, kalian pulang saja, rumahku tak perlu dijaga. Pemberontak akhirnya masuk dalam rumahnya. Saat itu Utsman sedang membaca Quran. Mereka nggak peduli, mereka tarik jenggotnya, mereka tusuk, mereka bunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Hanya gara-gara difitnah, dituduh Utsman nepotisme. Utsman banyak mengangkat keluarga jadi pejabat. Padahal itu tuduhan kecil. Beliau mengangkat keluarga itu menjadi pejabat murni karena ada kemampuan, karena keahliannya. Siapa yang coba-coba mengadu itu? Itu Abdullah bin Sabah, budak dari Yaman yang mengadu domba. Akhirnya Utsman pun terbunuh. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, baru 4 sampai 5 tahun jadi khalifah. Ya, tapi dibenci oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ditunggu juga, dan parahnya yang membunuh Sayyidina Ali adalah seorang penghafal Quran. Bahkan di masa Umar bin Khattab, rumah yang pernah diperluas oleh Umar untuk menjadi tempat baca Quran, untuk menjadi guru ngaji. Tapi di akhir kehidupannya justru menjadi pembunuh Sayyidina Ali saat Sayyidina Ali sholat subuh di Kufah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang mengerikan. Maka santri jangan sombong dulu. Ente masuk pondok mau cari apa? Cari ilmu. Betul. Tapi cari ilmu untuk apa? Kalau cuma cari ilmu untuk pintar, iblis lebih pintar dari kita. Iblis lebih berilmu, tapi akhirnya masuk neraka, keluar dari surga. Dibenci. Kenapa? Nggak mau ikut perintah. Karena merasa punya ilmu. Tapi kalau mau cari ilmu, niatkan cari ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang betul-betul takut sama aku, kata Allah, hanya orang-orang yang berilmu. Maka kita berharap ilmu yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Lanjut, Sayyidina Hasan juga diracun, dibunuh atas permintaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Diracun oleh istrinya, akhirnya meninggal. Tapi Sayyidina Hasan memang orangnya baik. Sampai di akhir wafatnya dalam kisahnya disampaikan kepada Husain, aku tahu siapa yang meracun aku. Siapa dalang di balik ini? Aku tahu. Aku tidak mau cerita sama kamu. Kalau kalian tidak tahu orangnya, bilang sama dia, aku sudah maafkan kesalahannya. Ini akhlak Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Makanya Habib Hasan ini luar biasa nih. Kalau nengok Habib guru kita Habib Hasan yang orangnya lembut, santun, luar biasa. Sayyidina Hasan itu memang lembutnya luar biasa. Beda dengan Sayyidina Husain. Keras. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan enggak puas, udah bunuh Hasan, Husain lagi di targetnya. Ya, dan enggak terjadi Karbala. Itu luar biasa, panjang kisah ceritanya. Intinya saya sampaikan ini adalah bagaimana dulu sahabat-sahabat Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah, mereka semua sedikit pun tidak ada takut dengan kematian. Yang jelas kematian itu untuk membela agama Allah. Takbir. Sebagai penutup saudara, 41 menit. Betul kata Pak Hanis. Kalau saya ceramah tak lebih, tak kurang ya dari 1 jam itu. Ya lebih mungkin, kurang tak mungkin itu.
walaupun kurang-kurang ya 40 menit dah. Satu sebagai penutup, Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Ini kisahnya luar biasa. Dia pedang Allah yang terhunus. Setiap malam beliau melihat badannya, tidaklah setiap jengkal tangannya ada bekas tombak, bekas anak panah, ya bekas pedang. Dan dia selalu bertanya kepada dirinya dan berdoa kepada Allah, ya Rabb, yang lain mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan berperang. Anak angkat Nabi Zaid bin Harithah, Ja'far, kemudian Abdullah, luar biasa mereka pejuang-pejuang mati syahid dalam peperangan. Sedangkan aku kenapa tidak mati syahid dalam peperangan? Akhir kehidupan Khalid bin Walid justru mati di atas kasurnya, di atas ranjangnya, di atas tempat tidurnya. Pertanyaannya, Khalid bin Walid mati di atas tempat tidur, tercatat sebagai syahid atau tidak? Ayo santri jawab. Tercatat sebagai syahid atau tidak? Ayo santri Isbal Mizan diam dulu. Ya, tercatat sebagai syahid atau tidak? Jangan ragu-ragu, jawab yang tegas, syahid atau tidak? Kenapa disebut syahid? Padahal Khalid bin Walid nggak mati di medan pertempuran, matinya di atas tempat tidur. Kenapa dibilang syahid? Guru kita Al-Habib Muhammad Yazid bin Husain bin Syihab dalam buku Dialog FPI Amar Ma'ruf Nahi Munkarnya sudah lama menyampaikan bagaimana tentang asy-syahadah ghayatuna. Kami bacakan ya supaya saya dibilang tidak ngada-ngada. Di sini disebutkan di halaman 155. Hadis ini dari Imam Muslim, Kitab Imarah, hadis ke-3532, Abu Daud dalam sunannya, Kitab Salat, hadis ke-2524, At-Tirmidzi dalam jami'nya, Kitab Fadail Jihad, hadis ke-1577, An-Nasai dalam sunannya, Kitab Jihad, hadis ke-3111, Ibnu Majah dalam sunannya, Kitab Jihad, hadis ke-2387, Ad-Darimi dalam sunannya, Kitab Jihad, hadis ke-2047, sama-sama meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sahal Ibn Hunayf radhiyallahu taala anhu. Ini 6 ulama hadis, 6 perawi hadis meriwayatkan hadis ini. Dengarkan baik-baik wahai santri. Man sa'alallah ta'ala syahada bisidqin. Siapa yang betul-betul meminta mati syahid bisidqin, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan harapan yang mereka berharap ingin mati syahid, berperang, berjihad di agama Allah, ballaghallah manazil syuhada. Maka Allah akan sampaikan niatnya. Allah akan kabulkan hajatnya. Dia akan mati dalam keadaan syahid. Wa in mata ala firasyi, walaupun matinya di atas tempat tidurnya. Itulah pentingnya niat, itulah pentingnya doa. Minta sama Allah, ya Allah, matikan kami dalam keadaan syahid, walaupun kita tidak berperang. Tapi karena harapan kita pengen mati syahid, Allah akan kabulkan kita sebagai syahid, walaupun mati kita di atas tempat tidur kita. Siap mati syahid? Siap mati syahid? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Saya yakin ya, sebenarnya ini akan dilanjutkan nanti di bab Khulasah Nurul Yakin juz Usani. Bagaimana ada peperangan yang diikuti oleh Rasulullah, bagaimana peperangan yang tidak diikuti Rasulullah, bagaimana strategi perang yang dimainkan oleh Rasulullah, luar biasa. Dan ini harus kita jujur menyampaikan. Periode 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah, ya, Nabi lembut, Nabi santun, Nabi sopan. Bahkan saat Ammar dan sekeluarganya disiksa habis-habisan, Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa karena saat itu memang belum ada pasukan, belum ada kekuatan. Tapi saat di kota Madinah Al-Munawwarah, ada 2 sikap Nabi yang harus kita jujur dalam menyampaikan. Sikap yang pertama, Nabi sabar. Tapi sikap yang kedua, Nabi tegas. Bahkan Nabi keras. Karena peperangan itu bagian dari kekerasan, darah tertumpah, ribuan nyawa melayang. Dan itu sebuah kekerasan yang diperbolehkan dalam syariat Islam selama kita betul-betul memperjuangkan agama Allah ini. Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Ini bisa membangkitkan semangat juang kita. Dan mudah-mudahan kita semua tercatat juga sebagai mati syahid di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah penghafal Quran bisa memberikan 10 syafaat kepada kerabat yang meninggal dunia nanti. Tapi orang yang mati syahid wa yashfa' 70 min aqaribi, dia bisa memberi syafaat 70 kerabatnya. Mudah-mudahan kita semua ketemu dalam surga Allah Subhanahu wa taala daripada kita mati syahid membela agama Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.